Mengenal Lu Kuang Yin, atau lebih dikenal dengan Ko Aziz. Kelahiran Jakarta 23 Agustus 1980, keturunan Tionghoa, dan sangat membenci Islam, ditambah mengetahui kakaknya masuk Islam ketika beliau duduk di bangku SMP. Pada saat itu usia beliau 11 tahun, yang sudah tertanam doktrin ketuhanan Kristen dengan konsep Trinitas yang sangat bertentangan dengan konsep ketuhanan di Islam yang menyatakan Tuhan itu Esa Tunggal, tidak beranan dan diperanakan, dan banyaknya larangan dalam Islam. Tentang halal haram beliau juga beranggapan budaya Islam sangat berbeda dengan budaya mereka kala itu. Hidayah itu datang di kala beliau mengajak kakaknya yang kala itu selisih umur 4 tahun dengan beliau untuk debat tentang ketuhanan di Kristen dan ketuhanan di Islam. Siapa yang kalah, maka dia harus mengikuti agama yang menang, namun dalam perdebatan itu beliau kalah. Pertanyaannya terbantahkan secara logika, serta bukti dan pertanyaan kakaknya tak ada satupun yang bisa beliau jawab. Akhirnya di saat itu juga di tahun 1991, beliau memutuskan bersyahadat dengan bimbingan kakaknya, dan mengganti nama menjadi Muhammad Abdul Aziz. Wawasan beliau terbuka dengan semakin memperdalam Islam dan berkuliah di Universitas Islam. Beliau juga aktif sebagai pembina mualaf di Yayasan Mualaf Center dan Ketua Ikatan Muslim Tionghoa Indonesia yang berpusat di Jakarta. Simak tausiah beliau. Sebenarnya dakwah kabilah dengan as-sobiyah itu beda. Kalau as-sobiyah itu pokoknya golongan gue paling top, betul. Nomor 1, nggak ada Ji Samsu, nggak ada. Pokoknya Yit aja, nomor 1 aja gitu kan. Udah, pokoknya punya OE aja paling bagus gitu ya. Yang lain ada nomor 1, ngapain nomor 2 gitu. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa wajah di sini, kita bisa kumpul di sini, dan alhamdulillah juga ya semuanya kelihatan segar-segar. Sebelum lanjut, saya mau ngecek suara saya bagus? Sampai ke belakang? Bagus begini? Begini lebih bagus? Kalau segini bagus? Segini? Iya. Waktu untuk saya berapa menit? Setengah jam. Saya biasa bicara 7 jam tanpa berhenti, bisa dipotong sholat aja. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan Rasulullah juga diutus itu untuk menyempurnakan diutamima karimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Saya nggak enak duduk di sini. Geser ya, nggak apa-apa ya. Enggak, ini aja gini ya. Apa sih hubungannya tema kita adalah berdakwah di kalangan Tionghoa lah pokoknya lah ya, gitu kan. Dakwah kabilah gitu kan. Apa sih hubungannya dengan ayat yang saya baca? Apa sih hubungannya dengan apa visi misi dari Rasulullah diutus, yaitu untuk menyempurnakan akhlak gitu kan ya. Sekarang gini, kita kembali lagi kepada zaman Rasulullah. Sebenarnya dakwah kabilah dengan as-sobiyah itu beda. Kalau as-sobiyah itu pokoknya golongan gue paling top, betul. Nomor 1, nggak ada Ji Samsu, nggak ada. Pokoknya Yit aja, nomor 1 aja gitu kan. Udah, pokoknya punya OE aja paling bagus gitu ya. Yang lain
Ada nomor 1 ngapain nomor 2 gitu. Nah permasalahan begini, apa iya ketika dakwah kabilah itu tidak termasuk asobiyah gitu ya? Apa sih dakwah kabilah itu? Dakwah kabilah itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Siapa yang nggak kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Tahu kisahnya? Abu Dzar Al-Ghifari sudah nyambung. Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah bapak dari dakwah kabilah. Abu Dzar Al-Ghifari, tahu kisahnya? Tahu nggak kisahnya? Saya yakin semua tahu, betul. Berarti bahasan kita selesai. Saya berhenti nggak sampai setengah jam, selesai 3 menit tuh. Iya betul. Apa dilanjut aja? Oh dilanjut. Abu Dzar Al-Ghifari adalah salah satu sahabat Rasulullah yang luar biasa. Beliau itu berasal dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini adalah suku perampok. Loh, apa hubungannya sih gitu dengan dakwah orang Chinese? Ini yang berhubungan dengan Abu Dzar Al-Ghifari adalah dakwah kabilahnya. Abu Dzar Al-Ghifari ketika menyatakan syahadat, dia mengumumkan ke orang kafir-kafir Quraisy sehingga dipukuli. Ketika lagi dipukul, kemudian ada yang mengenali dan mengatakan bahwasanya Abu Dzar ini berasal dari suku Ghifar. Lalu berhentilah dipukul kan. Besok begitu lagi dipukul lagi. Kenapa orang Quraisy itu berhenti mukul Abu Dzar? Jangan sampai mati. Karena takut ketika mengadakan perjalanan untuk berdagang, takut malah nantinya dihabisi juga sama suku Ghifar kalau Abu Dzar Al-Ghifari ini sampai terbunuh. Dalam surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was shayf. Jadi perjalanan suku Quraisy dalam berdagang melewati areanya suku Ghifar. Akhirnya oleh Rasulullah disuruh pulanglah Abu Dzar Al-Ghifari. Disuruh pulang untuk apa? Udah tahu semua kan? Loh, oh gitu, takut disuruh berhenti. Jadi disuruh pulang, disuruh berdakwah. Jadi kalau saya ngambil kesimpulan saya pribadi, saya nggak mau bilang kesimpulan umum. Untuk saya pribadi supaya nggak disalahin. Sekarang itu kalau misalnya kita ngomong sedikit tuh disalahin, apalagi sampai masuk ke konten YouTube gitu kan. Ya angkat terus. Nah, menurut saya pribadi, bapak dari suku dakwah suku kabilah ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari atas perintah Rasulullah. Kisah selanjutnya silahkan dibaca sendiri bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari alhamdulillah dengan izin Allah bisa mengajak sukunya, suku Ghifar dan suku Aslam untuk masuk Islam. Kemudian mereka bersama-sama menemui Rasulullah di mana? Di Madinah. Nah, ketika mereka datang, disangka pasukan musuh sedang menyerang Madinah. Ternyata yang datang adalah Abu Dzar Al-Ghifari bersama 2 suku, yaitu suku Ghifar dan suku Aslam. Oke, kita sebut saja adalah kabilah. Kok saya ngangkat ini sih? Ya, karena saya Cina. Mama Cina, papa Cina gitu kan. Oma Cina, opa Cina. Ya gue juga Cina gitu. Jadi saya terinspirasi oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, bahwa dia sukses di dakwah kabilahnya. Kenapa pentingnya dakwah kabilah, terutama di kaum Chinese? Nah ini kan pertanyaannya, iya kan pertanyaannya. Nah jadi gini, suku Chinese itu sangat membenci Islam. Sangat membenci Islam. Tentang sejarah suku Chinese membenci Islam pun setengah jam nggak cukup gitu kan. Kita singkat, pokoknya benci. Anggapan orang Chinese kepada orang pribumi, orang Muslim pribumi adalah pertama Pulau Bocai, Moyung. Ya, suku Alpan itu Bocai.
Pulau Se Moyung, ada Komartin, diterjemahkan Komartin. Nggak ada Komartin. Ada sahabat saya sini Komartin, sama-sama Cina. Jadi bocah ya tak ada guna, Moyung tak ada guna sama. Pulau Se nggak bisa dipercaya gitu. Itu anggapannya. Yang lebih parah lagi suku Indonesia di mata suku Chinese itu adalah miskin, kotor, penyakitan, tukang nyolong, ngutang kalau ditagih galak banget, gak mau bayar, biar yang diutangin juga miskin. Loh, rasis banget kamu gitu kan? Saya rasis. Ya emang itu yang terjadi di mindset orang Chinese di tahun 80 ke belakang, tahun 90 ke belakang. Mau bukti? Oke. Lihat sidang-sidang tentang kriminal. Ayo kita ngobrol aja santai. Soalnya antum semua asatis kan, penggerak dakwah kan. Belum tentu ilmunya di bawah saya kan. Bisa jadi saya paling bawah gitu kan ya. Betul kan? Dan saya menyampaikan dengan bahasa ini, jadi minta maaf kepada para sesepuh, ustadz-ustadz semua, kalau gaya saya terkesan tidak menghormati. Kenapa? Karena gaya saya seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti di belakang panggung mungkin bahasa saya akan beda lagi. Jadi sini enjoy aja. Antum aneh anggap muda dan energik. Jadi muda kembali. Oke, kita lihat sidang-sidang kriminal. Saya mau tanya. Yang perempuan yang pakai jilbab dengan gak pakai jilbab ketika di sidang banyak mana? Yang laki-laki yang pakai baju koko dengan gak pakai baju koko, pakai peci dengan gak pakai peci, banyak mana ketika sidang kriminal? Bukan saya yang jawab. Saya nggak jawab, jangan tuntut saya. Saya nggak rasis. Saya cuma dakwah kabilah. Jadi gini. Di kehidupan kami, kaum Cina ini rata-rata benar-benar sangat membenci suku pribumi yang disebut dengan suku Afan. Nggak pakai kui ya, nggak pakai kui, tapi Afan gitu. Kalau bilang suku Afan itu mah istilah kata suku pribumi, suku Indonesia. Kalau pakai kui, kuinya itu setan. Sampai dijulukin seperti itu, suku Indonesia setan. Saking kesel dan marahnya. Kenapa? Bapak saya ngutangin orang. Ketika ditagih, bukannya dikasih, diomel-omelin, diambilin golok, dibacok beneran. Padahal bapak saya udah miskin, udah gak punya uang, gak bisa makan. Cuman minta tolong kamu dulu ngemis-ngemis ke saya ngutang. Saya gak bisa makan, tolong kasih saya buat beli beras anak saya kelaparan. Begitu pulang bapak saya bilang apa? Hayya, kurang ajar lah. Dia dulu waktu masih ngutang ke saya kasih nggak apa-apa. Sekarang begitu saya nagih galak dia, saya dibacok pula. Lari saya, lari. Bapak saya lari. Udah gitu lari pulang hujan, motornya jatuh, dia ketiban sama ini, sama knalpot. Jadi sudahlah diuber orang, diusir dengan golok dan dibacok beneran, cuman nggak kena. Pulang jatuh, kakinya kena knalpot, ngelupas. Bayangkan perasaannya. Ditambah lagi, kita sering ngelihat begitu anak muslim pulang dari pondok, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kulitnya banyak oranye, betul. Saya ketika liburan pondok itu dilarang keluar sama mama saya. Kenapa? Jangan deket-deket, nanti kamu kena penyakit kulit. Kenapa? Karena orang yang mondok jorok ya. Ini saya berbicara pandangan dulu, bukan sekarang. Terus lagi, bapak saya kemalingan, ketangkep. Malingnya siapa? Tetangga. Agamanya apa? Islam. Apa kata papa? Tuh lihat, Afan yang nyuri kita tuh Afan. Dia kesini ngutang gua kasih, gak bayar gue biarin, malam dia colong barang gue. Itu kenyataan yang ada, Kenapa ini terjadi? Apakah Islam itu sebegitu jeleknya? Tidak. Oke, kita bahas dari kebersihan.
Saya mau tanya, agama mana? Cara hidup mana yang lebih bersih dari Islam? Pertama, sehari wudhu berapa kali minimal? Berapa? 5. Kalau nggak kentut sekali berarti 4 kali. Maghrib ke Isya nggak kentut, berarti 4 kali wudhu. Minimal cuci wajah 4 atau 5 kali. Betul? Betul? Ya. Waktunya mau habis. Baru bahas ini. Oke, saya tanya. Dalam Islam, menginginkan barang saudaranya boleh nggak? Ini tidak berbicara kita mencuri. Bang Iwan punya HP baru, Apple terbaru, harganya 35 juta misal. Saya sangat-sangat ingin sampai ke mimpi-mimpi. Boleh nggak dalam Islam? Tidak. Dalam Islam apa? Apa kemampuanmu maka itulah punyamu, itulah rezekimu. Kalau mau lebih maka berusahalah. Betul? Kan gitu. Diajarkan Islam, bukan suruh nyuri. Dalam Islam kalau nyuri apa hukumannya? Dipotong tangan kalau sampai 1 ukuran. Kalau nggak sampai 1 ukurannya, berarti dia nyuri karena lapar. Berarti tidak dipotong tangan. Kalau nyuri karena hobi yang kecil-kecil, berarti harus dididik, bukan digebukin. Ini permasalahannya apa? Kita dituntut peka dalam Islam. Tidak main menghukum, menjustis saja. Hanya menjudge saja gitu. Gak bisa dalam Islam seperti itu. Toleransi Islam kan? Betul? Jangankan sampai di sidang, menginginkan barang orang terlalu aja nggak boleh. Ya, ayo salah satu contoh lagi. Ada seorang wanita dilamar sama saudaranya, boleh nggak dilamar sama kita? Nggak boleh, padahal belum miliknya. Janur kuning belum berkibar kan? Tapi nggak boleh, itu aturan Islam. Tidak ada istilah kata dalam Islam selama janur kuning belum berkibar boleh dilamar. Gak ada dalam Islam. Kalau dilamar orang jangan. Seperti itu kan. Tapi kenyataannya terjadi adalah itu semua melengket ke orang Islam, dan itu dilihat oleh orang Chinese. Kenapa? Karena umat Islam itu sendiri tidak mau memakai apa itu hukum Islam. Tidak mau berusaha. Tidak mau menuntut ilmu. Baca Quran hanya sekedar baca. Kalau baca gitu loh. Kayak gitu kan. Kalau punya Al-Quran, ini miris. Ada umat Islam di rumahnya gak ada Al-Quran. Harusnya satu orang satu Al-Quran. Betul? Iya, kan mau baca kan. Batasnya di mana? Terus yang saya lihat lagi, orang Islam tuh benar-benar konyol luar biasa. Kalau saya bilang nggak ada kerjaan, tahu nggak? Anak-anak kita suruh mondok suruh ngapain? Orang Islam suruh mondok suruh ngapain? Tahu Al-Quran tebelnya segimana? Ada Al-Quran nggak sih di sini? Kalau di sini ada nih virtual, ada nggak sih Al-Quran? Tuh di tas saya ada. Bentar, biar hidup nih diskusinya, biar hidup. Ini loh, setebal ini. Nih, setebal ini disuruh hafalin. Nggak cukup setebal ini, ada kitab kuning. Ya, ada kitab fikih. Kalau nggak pakai kitab kuning, ada kitab putih juga kan, yang lain kan dipakai kan. Masih suruh belajar lagi apa nahu sorof. Antun, antuna, anak, antum, bolak-balik. Saya bilang nggak ada kerjaan. Ini umat Islam nggak ada kerjaan, ini dihafalin. Kenapa? Karena saya hanya ngelihat di luar. Kami nih yang benci Islam zaman dahulu, bukan sekarang, daripada saya dimasalahin. Zaman dulu, dan dulu saya lupa nggak bawa HP untuk ngerekod siapa yang ngomong. Jadi nggak bisa dituntut. Zaman dulu tuh orang-orang Cina itu gitu. Termasuk saya bingung. Orang Islam itu nggak ada kerjaan, buku segini buku nih dihafalin. Mending baca novel. Iya. Mending baca Wiro Sableng, setebal ini juga sehari kelar. Pikirannya begitu. Kenapa? Karena kata Habib, umat orang di luar Islam itu nggak membaca Al-Quran, tidak membaca Al-Hadis. Mereka tahu Quran kalau tahu,
Kadang nggak tahu nih buku apa. Jangankan orang di luar Islam, saya dulu waktu SMA itu langganan dipalakin orang. Saya kurus, dulu kurus, putih, Cina banget. Di saku depan saya ini Al-Quran kecil di depan, saya dipalakin. Tahu begitu palakin, saya kasih Al-Quran, bang ini bukan dompet bang, itu dompet lu, duitnya banyak tebel. Ini bukan dompet, itu apa? Coba gue lihat, dibuka. Sama yang malak dibuka. Apa ini? Al-Quran, iya, kecil amat, lu bisa baca? Bisa. Lu muslim dong? Masih ditanya, lu muslim dong katanya. Saya bilang, ya iyalah bang, lu bisa ngaji? Bisa bang. Coba baca kulhu. Kulhu yang mana bang? Kulhu, masa lu gak tahu kulhu? Katanya muslim bawa Quran. Al-Ikhlas, kulhu. Iya Al-Ikhlas bang. Pokoknya kulhu aja, udah lu baca cepetan. Yang malak siapa? Muslim juga. Coba kalau saya bukan muslim, pasti saya bilang juga, brengsek, gue udah bawa Al-Quran, gue masih dipalakin. Bagusnya saya udah muslim waktu itu. Jadi jangan salahkan suku Chinese membenci itu. Permasalahannya kenapa umat Islam itu jauh dari Al-Quran, jauh dari Al-Hadis, sehingga akhlaknya itu jauh dari Islam. Itu bahasan lagi, panjang lagi, 2 jam nggak cukup lagi. Saya waktunya tinggal 10 menit. Jadi seperti itu. Contoh, ayo di kampung dulu di tempat saya ada toko orang Cina, ada toko orang Islam, pribumi. Nih Cina kafir nih, nih pribumi Muslim. Tahu nggak? Orang pribumi beli kemana? Ke mama saya yang kafir. Saya bilang mama saya lah, toko mama saya, daripada dituntut lagi ya. Kan kalau saya ngomong ke mama saya nggak bakal nuntut saya, betul nggak? Betul, karena udah wafat mama saya, udah meninggal. Jadi belinya di warung mama saya. Kenapa? Ditanya kenapa? Tahu nggak? Sama mama saya dikasih uang buat beli gula atau kopi, saya lupa, 1 kilo. Tolong belikan di warung itu, bawa ke sini. Tuh marketingnya mama. Dibawa itu barang, kalau nggak gula, kopi saya lupa sudah. Ditimbang sama mama. Berapa? 9,5 ons. Punya mama ditimbang berapa? 1 kilo. Timbangan boyang. Ini yang menggunakan konsep Al-Quran siapa? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Surat apa ayat keberapa? Surat apa? Surat keberapa? Ayat keberapa? Kan kadang kita nggak tahu gitu loh. Nggak tahu ayat keberapa nggak masalah. Nggak tahu surat keberapa nggak masalah. Yang penting tahu itu surat Ar-Rahman, bunyinya wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan. Tegakkan timbangan. Jangan dikurangin timbangan. Yang terjadi apa? Timbangannya kurang. Jadi ketika orang pribumi membeli sama orang Cina, jangan bilang Cina ngerebut, ngerampok. Cina tuh jualan, jujur. Pribuminya sendiri nggak jujur. Itu yang terjadi tahun 80-90. Sekarang, saya nggak mau komen sekarang, capek. Komen sekarang capek saya, soalnya saya udah nggak dagang lagi. Saya sekarang servis komputer, kalau dulu saya dagang. Jadi seperti itu. Makanya kenapa dalam orang-orang Islam itu, dalam orang Cina itu, you mau Buddha silahkan. Nih orang mau Kristen monggo, mau Katolik hayo. Jadi orang Islam bocai lah, pulau lah. Percuma, nggak bisa dipercaya lo jadi Muslim. Itu yang terjadi. Terus saya mau tanya, doktrin seperti ini sudah mendarah daging. Kemudian datang kita ke orang Chinese, orang pribumi menawarkan Islam. Yang dipikirin orang Cina apa? Hayya, pandai-pandailah bersandiwara lah. You baik depan belakang lu nusuk lah. Betul?
Itulah inspirasi saya kenapa saya mau mengusung dakwah kabilah. Contoh saja ya. Mana sih teman-teman saya nggak mau dengerin, udah capek dengerin saya ngomel sih. Nih contoh, bang, lu pakai topi kayak gitu jelek bang, buka bang. Sakit hati nggak? Kalau ente di jalan ada orang bilang kayak gitu, ente ngomel nggak? Oh jangan salah, bisa dihajar sama dia. Tuh badannya gede segitu. Galak di jalanan itu. Tahu saya, sering tidur bareng soalnya, jalan-jalan bareng. Coba bayangin. Tapi ketika saya bilang seperti itu, topi ente jelek, tolong buka, marah nggak bang? Enggak. Kenapa? Karena kita teman. Friendnya bang. Peace. Pakai bang bagus, bercanda doang bang. Pakai bang, ganteng. Gak cantik ente mau bang, tenang aja bang. Gak pakai peci juga gak bakal cantik. Jadi kayak gitu, itulah pendekatan. Pak, ketika kita mau berdakwah, pakailah pendekatan hati. Ya, ketika ada teman kita berkata, oh ini sunnah, kita tahu itu bukan sunnah misalnya. Jadi bilang ente neraka, ente bid'ah, kullu bila bid'ah dolala, wa kullu dolala finnar, antum finnar. Bingung dia. Ada orang mau ke masjid masih tatoan, lu masuk neraka, kenapa? Tato haram. Hapus dulu tatonya. Kalau tatonya satu, kalau kayak beli dewa, dari ujung ke ujung gimana ngapusnya? Itu bukan bangga sih, beli nggak bisa dihapus. Kayak gitu. Akhirnya orang yang preman, tatoan, celananya bau, celananya nih kagak cingkrang, woi di bawah mata kaki finar, antum masuk nar. Bilang dia, gue nih ke masjid pengen masuk neraka. Di depan pintu masjid ketemu pemegang kunci neraka. Gue pulang aja dah, sekalian nyemplung neraka gue. Iya, bener. Makanya ini dakwah kabilah pun gunakan untuk semua. Di komunitas saya gak cuma Chinese, tapi juga ada orang-orang di luar Chinese, termasuk Jawa, terus Medan, terus ya berbagai lah. Saya panggil itu dengan nama sebutan daerah. Saya bilang kita bukan rasis, tapi kita dakwah itu fokus di dakwah kabilah Cina. Dan antum sudah masuk, ya sudah, bantu saya. Jangan terus manggil koko juga. Orang Jawa panggil koko, apa-apaan. Nanti begitu ulang tahun, begitu Imlek, dia juga Imlekan juga. Tanya, kenapa kamu Imlekan mas? Habis Cina, repot tak? Ya sudah, kalau di komunitas saya itu yang Jawa saya panggil mas. Orang Sunda saya panggil AA, panggil teteh. Nggak apa-apa kita gabung, cuman kita fokusnya dakwah kabilah Chinese. Mari gabung, bantu saya. Kayak gitu. Nah, lagi untuk kita semua para aktivis dakwah nih, terutama silahkan yang galak-galak tersinggung, nggak apa-apa. Syukurin tersinggung. Siapa suruh undang saya? Biarin tersinggung. Jangan galak-galak. Surga itu bukan milik antum. Neraka bukan milik antum. Hidayah bukan milik antum, tetapi usahakan hidayah orang lewat antum. Dan tidak mungkin hidayah itu akan turun dengan kekasaran kita. Hidayah lebih banyak turun itu dengan perantara bagusnya akhlak kita. Makanya modal utama Muhammad sebelum menjadi Rasulullah apa? Oke, saya pancing. Ketika Rasulullah berdiri depan orang Quraisy bilang, wahai orang Quraisy, jika aku bilang di belakang bukit ini ada pasukan musuh, kalian percaya? Jawaban orang Quraisy apa? Itu ada ya dalam Sirah Nabawi ya. Berarti saya nggak bid'ah kan? Nggak mengada-ngada atas nama Rasulullah kan? Oh iya, saya lanjut berarti. Termaktub di kitab apa, silahkan baca sendirilah, jangan malas-malas gitu kan ya. Di YouTube saya ngomong sama orang YouTube. Kalau di sini udah pada baca lah semua. Kemudian Rasulullah bilang, jika aku bilang aku Rasulullah, apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Bubar? Bubar. Julukan untuk Rasulullah apa? Majnun. Diabadikan dalam surat
Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Benar? Hah? Benar itu ayatnya, Ustaz. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Benar? Ya kalau salah nanti benerin sendirilah, lihat aja surat Nun ayat-ayat awal deh, cari sendiri biar ingat. Kalau disebutin ntar nggak ingat. Sampai diabadikan oleh Allah ketika Rasulullah bilang saya Rasulullah. Rasulullah sampai dibilang majnun. Majnun. Banyak nabi-nabi yang didustakan oleh umatnya. Ketika ngasih berita itu didustakan. Contoh Nabi Isa. Surah As-Saff kan? Qala Isa bin Maryam inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wal Injil wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Berita ini untuk siapa? Untuk umat Kristen. Oke, jangan bilang Kristen dah. Untuk umatnya Nabi Isa. Sebab kadang suka ngeyel kalau kita debat. Isa dengan Yesus beda. Ya sudahlah, beda. Menurut kamu beda, menurut saya sama. Dia adalah Rasulullah. Ketika Nabi Isa itu berkata, aku memberi berita kepada kalian, berita gembira, kedatangan seorang Nabi setelahku yang bernama Ahmad. Artinya apa? Aku ini sebagai Nabi. Itu perintah, betul tafsirnya. Betul tafsirnya seperti itu. Nabi Isa memberitahu kepada umatnya Nabi Isa, bahwasannya setelah Nabi Isa akan datang seorang Nabi yang bernama Ahmad. Membak dismuhu Ahmad. Didustakan nggak? Didustakan. Hanya sedikit yang membenarkan. Apa kata Bahirah? Apa kata pendeta yang ketemu Rasulullah ketika dibawa jalan? Ketika engkau nanti diusir oleh umatmu, aku masih hidup, aku akan membelamu. Ada dalam sirah. Dia yang membetulkan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa. Kenapa dia nggak beriman kepada Nabi Muhammad waktu itu? Karena Nabi Muhammad belum jadi nabi, tapi berupa masih menjadi Ahmad al-Amin. Maka belum wajib hukumnya orang Kristen, orang Yahudi untuk mengimani Nabi Muhammad karena belum diangkat. Seperti itu. Ya, baik. Sedikit lagi, bisa? Jangan jawab. Bentar, sedikit lagi. Closing. Aduh, di mana tadi? Iya. Kenapa tadi saya bilang tolong kalau berdakwah dengan akhlak. Ketika ada yang masih isbal, tolong jangan dibilang neraka. Perbaiki baik-baik, ini loh hadisnya. Memang Abu Bakar dibiarkan isbal, tapi kondisinya begini. Baik-baik. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri visi misinya salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan dakwah Rasulullah itu dakwah dengan akhlak. Jadi semuanya seperti itu. Dan umat di luar Islam itu melihat akhlak kita, bukan Quran kita, bukan hadis kita. Dan tadi dulu saya berpikir orang Islam gak ada kelakuannya, konyol menghafal 30 juz Al-Quran. Sekarang saya memasukkan putra putri saya ke dalam pondok tahfiz. Saya yang bilang orang Islam konyol, sekarang saya berubah pikiran dan ingin memuliakan anak-anak cucu saya dengan Al-Quran, insya Allah. Dan insya Allah saya bertekad pengen membuka rumah tahfiz Al-Quran yang gratis, yang juga akan saya didik keahlian untuk berkuda. Modal awal saya sudah punya 4 kuda, masih numpang tanah untuk bikin stable. Karena saya belum punya rumah tahfiz, udahlah anak-anak pondok saya gratiskan masuk ke tempat saya untuk saya latih, seperti itu. Jadi kalau ada yang punya keinginan sama, yuk kita kerjasama, yuk. Sunnah berkuda itu luar biasa. Yang merawatnya, yang berkuda, yang melatih, insya Allah semua barokah, insya Allah. Ya jauh dari realita misalkan gitu. Itu memang kekurangan yang diakui lah ya kita semuanya. Nah makanya kiat-kiat ya. Nah bagi kami pribumi kan itu ya. Apa yang bisa mesti kita lakukan kan, gitu. Untuk mereka supaya ya bisa ya menikmati lah ya paling tidak itu bahwa Islam itu memang rahmat
nikmat gitu ya, bisa paham ke sana. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Ini bentar lagi. Ya, alhamdulillah tadi sudah satu pertanyaan karena memang waktunya juga mungkin sudah 5 menit ya. 5 menit? Ya. 3 Pertanyaannya menit banyak. depan ya dicukupi insya Allah. Salah cukup. Ya udah. Gini. Kita tahu lihat film Superman. Ya. Oke, kita berkelana, siapa yang nggak tahu film Superman? Berarti kalau waktunya habis ya udah. Cerita lo deh, nggak selesai. Kenapa? Karena emang jawabannya harusnya panjang. Tahu film Superman? Digambarkan ketika Clark Kent dia pakai baju sederhana, kemudian dia rambutnya biasa, ketika jadi Superman dia putar dikit rambutnya, udah nggak dikenalin, betul? Udah nggak dikenalin. Konyol nggak? Konyol nggak? Ketika celana dalamnya dibalik dari dalam keluar, orang nggak kenal. Ketika rambutnya dari rapi diputar sedikit, orang nggak kenal. Nah sekarang saya mau kedepanin rambut saya, masih kenal saya nggak? Masih. Berarti antum semua nggak konyol dan pinter-pinter. Betul. Tapi saya nggak akan membalik celana dalam saya, karena nggak sopan. Nah, ketika Superman mati dalam sebuah film, selesai nggak filmnya? Berarti film yang jelek. Makanya kenapa Superman dihidupin lagi? Ya, Superman udah mati di filmnya dihidupin lagi. Kenapa? Filmnya jelek. Oke, Superman mati, ending, closing. Yang nangis siapa? Yang bawa karangan bunga siapa? 5 menit nggak selesai, yaudah, biar penasaran. Iya kan dijawab? Orang-orang di sekitarnya, Lois, ya. Artinya gini, Superman peran utama, perannya sudah selesai. Lois sudah selesai belum? Belum Lois, masih closing. Filmnya belum putus, Superman mati, belum dikubur. Kubur dulu. Loisnya nangis dulu. Orang-orang New Yorknya harus bawa karangan bunga. Habis gak waktunya? Selesai ya simpulan? Oh enggak. Jadi gini, kita kulukum, kalian semua dai, lakukan sampai meninggal. Itu tugas kita. Itu film kita. Allah Akbar. Itu film kita dan kita peran utamanya. Ketika kita mati, film akan terus berlanjut, closing. Perannya siapa? Ya udah, yang lain biar berperan. Tugas kita do it, do the best for Allah, do it and do now sekarang juga. Gitu, sekarang juga. Jangan tunggu. Just do it. Do it for Allah. Dan ingat, kami termasuk saya dulu sangat menentang Islam, tapi nggak terlalu hebat. Mungkin seperti Kohani, Ko Stephen, Ustazah Dewi, apalagi para pembikin murtad, Bunda Irel. Mungkin mereka ketika mereka Muslim, mereka lah produk yang terbaik. Kenapa? Dulu mereka menolak Islam, kemudian mereka hadir dalam sosok Muslim Muslimah dan mereka mendakwakan Islam. Maka itulah dakwah yang paling benar-benar nonjok dan nancep. Dan juga kami, kenapa ngusung dakwah Kabila? Karena pasti mereka akan berpikir, oh dia aja yang benci Islam, itu sekarang nerima Islam. Istilah kata begini, saya tukang servis komputer, Bang Iwan cerewet setengah mampus, sering ngerendahin orang yang nyervis, kemudian yang nyervis ke saya, komputernya dibawa. Antum semua tahu Iwan cerewet, suka ngina orang. Tapi tanya, Iwan, komputer di mana rusak? Iya. Servis di mana? Di Kolo. Pikiran antum semua apa? Iwan aja yang cerewet setengah mati, rabawel, nggak pernah puas, ternyata nyervisnya ke Kolo. Nah itu namanya iklan, dan kita harus menjadi iklan dari agama kita. Kita semua, bukan cuma saya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.